Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, apa kabarnya pada malam hari ini? Semoga teman-teman diberikan kesehatan, diberikan kemudahan, dan diberikan kelancaran dalam segala urusan apapun itu. Nah teman-teman, kembali lagi bersama saya dengan Liling di Misteri Kejawen. Pada malam hari ini saya akan menemui Bahman Ponco, akan menemui Bahman Ponco yang jelas akan menguak satu misteri. Cuman untuk pada malam hari ini kita akan menjawab dari ini teman-teman, karena ada yang request ya di Misteri Kejawen. Oke, sebentar ya, minta bantuannya bisa sebentar. Jadi teman-teman, ada yang request, yang komen di video kita ini. Malam hari ini kita akan membahas ini ya, yang requestnya dari Mas Tommy Devisa 1277. Mas, bincang-bincang pengalaman melawan dukun santet Bahman Ponco dong, dan cara melawannya. Ya pokoknya intinya ini kayaknya gimana cara melawan dukun santet itu. Oke, enggak apa-apa, kita malam hari ini teman-teman akan menguak cara gimana kita untuk mengantisipasi agar kita tidak terkena santet gitu. Dan buat teman-teman semuanya, kalau misalkan teman-teman pingin request kita tuh mau bahas tentang apa, mengangkat kisah tentang apa, boleh ya. Yang jelas narasumber kita insya Allah sudah ahli-ahli di bidang supranatural gitu. Oke, sebelum melanjutkan ya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe di Misteri Kejawen 88. Baiklah, langsung aku temui dengan Bahman Ponco. Jadi teman-teman, tidak ada yang tidak mungkin gitu. Jadi kalau misalkan ini contohnya seperti santet, yakin pasti juga akan ada gimana cara penanganannya. Dan begini, mengenai santet ini saya akan langsung serahkan kepada Bahman Ponco yang sudah paham tentang santet. Dan teman-teman pokoknya tetap stay di channel Misteri Kejawen 88. Oke, baiklah, langsung ke Bahman Ponco. Bahman Ponco, ini alhamdulillah kita lagi dapat request dari Mas Tommy. Mas Tommy yang komen tuh tentangnya, pokoknya intinya bagaimana cara mengatasi atau mengantisipasi adanya dukun santet gitu. Ini sepertinya Mas Tommy ini kayaknya pernah kena santet kayaknya gini. Gitu. Monggo langsung dipanjenengan. Terima kasih Mbak El bersama teman-teman Misteri Kejawen, dan terima kasih sama Mas Tommy ya. Ya, Mas Tommy ada di Subang kalau nggak salah tadi. Bahwa ini ada beberapa hal yang Anda sampaikan, bahwa bagaimana cara mengatasi dukun santet supaya kita tidak kena gitu ya. Iya kan, berarti seperti itulah termasuk polak balap. Itu nanti akan kita kasih bagaimana cara mengatasi, dan itu pun di tahun era 1995 itu sering sekali saya alami untuk menghadapi hal-hal seperti itu, mungkin yang pernah dialami Mas Tommy. Itu sangat jelas, nanti kita jelaskan mungkin 1 atau 2 poin cara kita menghadapi dukun santet seperti itu. Ini kita beri tolak balaknya dulu. Jadi tolong Mas Tommy nanti diapalkan ya. Jadi tolaknya balaknya seperti apa, perjalanannya seperti apa, nanti kita jelaskan. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ini tolak balaknya dulu Mbak Li ya, kita bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Niatingsun matek ajiku basu keti, aji jagat peti, jayane sangyang lohos kang luhur, sekabehane para wali, irteksa badan ingsun, aja maneh cacak wadya bala manusa ora tunduk lulur marang aku. Jin setan pri prayangan, Gandarwa ilu-ilu Banaspati,
sapanunggalane upas gemet kala momor sapanunggalane wong salah wong siluman syarat srengat santet tenung nodong sapirute hancur lebur kesabet ajiku basu keti sun sabetake mangulon tatas mangulon sun sabetake ngetan tatas mangetan sun sabetake ngalor tatas mangalor sun sabetake ngidul tatas mengidul sun sabetake nyangsor tatas mangisor sun sabetake nyandur tatas mandur tatas saking kersane Allah bohong. Ini yang terakhir ya, ini untuk cara. Jadi ini mantra untuk mengatasi dukun santet maksud gitu ya. Nah itu ada puasa, jadi puasanya juga ada mel mbak. Iya sebentar. Teman-teman kayaknya untuk mantranya tadi lumayan panjang ya, jadi mungkin teman-teman bisa diputar-putar ulang gitu pelan-pelan. Kayaknya saya panjang untuk mantranya tadi gimana? Jadi teman-teman sekali lagi kalau misalkan untuk mantranya tadi mungkin teman-teman bisa mendengarkan diulang-ulang pelan-pelan gitu, atau mungkin bisa dicatat dulu baru kita bacakan diulang dulu. Lagi, betul. Oke, tadi untuk gini Mbak Mas, sebelum melanjutkan, untuk mantranya itu dibaca hanya sekali saja atau sekali dibaca setiap hari? Jadi ini kalau dibaca itu termasuk kebutuhan ya, nanti kita jelaskan apabila itu nanti lagunya seperti apa, nanti dibaca berapa kali kita jelaskan. Oh gitu, oke siap. Ini masih memberikan bahwa cara mengatasi seperti ini, tapi kan ada perjalanan ya Mbak Ling ya. Maka dari itu ini nanti kita jelaskan. Ya ini yang kedua yaitu mantra untuk kita berpuasa. Gitu ya. Jadi mantra untuk berpuasa itu sebenarnya simpel dan singkat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sakaratul maut, badanku gumuling, cahyaku jumeneng. Ya ingsun ratune cahya, angatek ing dampar, murup cahyane murup ini tadi baca 3 kali ya. Murup cahyane murup, menyang ati terus nyang paningal. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi maksudnya apa? Jadi kita angatek didampar. Jadi murup itu maksudnya mengeluarkan cahaya ya. Maksudnya seperti itu. Jadi dalam hati atau kepaningal itu maksudnya penglihatan. Maksudnya seperti itu ya. Tadi makanya disampaikan masuk ke hati langsung ke paningal. Tadi ini harus menyatu hati dan paningal. Tadi bisa apa itu apabila itu tadi apa yang kejadian akan terjadi kita bisa melihat seperti itu. Jadi sekarang kita menginjak masalah perjalanan laku ini ya. Laku memang semua ilmu itu sebetulnya tidak ada risiko apapun apabila tidak disalahgunakan seperti itu. Jadi laku seperti ini sebetulnya mel untuk tulak balak ini bisa juga untuk susuk rumah, pageran rumah juga bisa. Apabila itu Mas Tommy mau membaca mel itu tolong disebut satu keluarga. Jadi jangan diri kita sendiri. Jadi untuk keselamatan satu keluarga, jadi supaya semua keluarga kita itu bisa selamat terhindar dari santet itu tersebut. Jadi perjalanan gini, memang ada aturan puasa itu sebanyak 3 hari 3 malam diambilkan hari 40 total ya. Tapi puasanya 3 hari 3 malam yang dimaksud dari 40 ini kita kasih contoh ya. Jadi apabila kita mulai dari Kemis Wage, Jemah Kliwon, Setu Legi. Kemis Wage 12, Jenah Kliwon ke 14, Setu Legi 14, tadi totalnya 40. Jadi yang dimaksud itu, tadi 40 bukan 40 hari, tapi perjalanan itu global dari Neptu itu jumlahnya 40. Itu sebetulnya di hitungan Jawa banyak sekali ya, bukan untuk ini kita mengambil contoh, kita memulai dari Kemis Wage sajalah paling gampang. Gitu. Jadi Mbak Ling tadi menyampaikan
dibaca berapa kali. Iya. Selama kita menjalani itu dibaca sehabis jam 12 malam, itu sebanyak 44 kali. Yang tadi itu nggih? Iya, itu selama 3 hari 3 malam. Tapi setelah berhasil itu cukup 1 kali. Itu yang perlu dipahami. Sekarang kita akan melanjutkan. Pernahkah kita menghadapi dukun santet ya Mbak Ling ya? Okay. Ini kita jelaskan. Memang di era tahun, kalau tidak salah tahun 1989 ya, kita sudah merintis di situ. Jadi artinya apa? Merintis di situ karena yang kita obati itu kebanyakan memang orang yang terkena guna-guna atau santet. Karena itu. Karena apa? Orang kita sebagai paranormal, kita sebagai bini sepuh ya. Jadi itu pasti risikonya apabila yang diobati orang terkena teluh atau dan sebagainya itu pasti akan berbenturan dengan yang punya teluh gitu. Jadi cerita ini nanti akan kita ceritakan sedikit Mbak Ling ya. Boleh. Jadi di era 1989 kita sudah mulai tenar, kalau tidak salah bersama teman saya itu 1995 mulai tenar. Jadi waktu 1995 itu memang saya berkecimpung itu yang paling rawan Mbak Ling itu di daerah Nganjuk. Jadi 1995 sampai 12 kalau tidak salah ya di Nganjuk. Iku kalau di Nganjuk pasien saya itu 90% pasti kena guna-guna dan santet. Sekarang kita membuka permasalahan ya ini. Apakah permasalahan orang yang menggunakan ilmu santet, tenung, teluh dan lain sebagainya itu macam-macam Mbak Ling. Pertama persaingan bisnis itu yang paling rawan ya. Yang kedua itu juga persaingan masalah warisan. Itu yang sering kita alami. Yang ketiga perselingkuhan. 3 ini yang paling rawan. Jadi pertama bisnis, yang warisan. Kedua warisan, yang ketiga masalah perselingkuhan. Ini yang sangat sering terjadi yang kita alami. Karena apa? Waktu itu ini kita kasih contoh satu saja ya. Pertarungan saya waktu itu menangani orang sakit di desa Jongbiru Kediri. Itu jaraknya kalau dari rumah saya kurang lebih 15 kilo lah ya jaraknya. Ya waktu itu sebetulnya sepele ya permasalahan itu. Sepele tapi menjadi berat. Sepilnya gimana? Itu cuma persaingan bisnis kayu bakar sebetulnya. Jadi rumah itu memang hadap-hadapan paling. Jadi satu misal ini jalan ya. Jadi korban itu jalannya kan menghadap selatan ya. Yang korbannya rumahnya itu sebelah timur jalan. Satunya barat jalan. Sebelahnya lagi barat jalan. Ini maksudnya ini jenengan beliau ke rumah jenengan itu minta tolong untuk disantet atau menyembuhkan santet? Menyembuhkan. Kalau saya disuruh menyantet, jujur saya memang tidak mau. Gitu, kalau dimintai untuk menyembuhkan, itu memang tujuan saya menolong. Jadi sebagai saya seorang paranormal, saya tidak mau menyakiti orang lain. Tujuan kita supaya rumah tangga orang itu bisa tentram, bisa damai. Apalagi terhadap tetangga kan gitu ya. Ini kita mulai dari Jongbiru apa yang kita sampaikan tadi. Jadi waktu saya bersama teman ke rumah itu, pernah kan kita lihat dulu sakitnya apa. Kadang-kadang banyak sekali yang dijumbuh bahwa
memang penyakit alami itu dikatakan santet itu banyak ya. Maka dari maksudnya itu bukan santet sebenarnya, hanya sebetulnya enggak. gitu, Jadi ya. maka dari itu ini yang harus kita pahami betul. Itu sering terjadi karena saya sendiri sering terjadi berbenturan seperti itu. Karena apa? Memang itu sakitnya ganjaran, tapi dinyatakan kalau disantet orang, disantet orang itu membingungkan. Kadang-kadang ada orang 5 sampai 7 semua kok sama tebaknya disantet orang seperti ini. Sebetulnya waktu kita menangani, sebetulnya nanti kita jelaskan ya. Ini kita jelaskan Yungir dulu. Jadi pertama saya bersama teman itu langsung, jadi memang disantet orang. Itu langsung kita itu sing sakit ngasih kaki ya. Jadi istrinya itu saya suruh gali depan rumah. Tapi kita memberi tahu itu jelas ya. Nanti Anda akan menemukan sebuah telur. Ternyata betul setelah kita pulang bersama teman itu telur itu dibungkus kain ya, dirajah. Tuh. Terus akhirnya dibawa ke teman. Setelah itu kita simpan itu. Kita simpan. Jadi pada hari ini sembuh memangnya. Jadi di depan rumahnya itu ada telurnya gitu ya? Ada, tadi ditanam. Jadi maksudnya ditanam ya, bukan ditaruh di itu, enggak. Ditanam, saya suruh gali. Yang kedua, berhubung malam itu sakit lagi, akhirnya kan datang lagi. Tapi yang kedua saya enggak sampai ke rumahnya. Akhirnya kita arahkan, tolong besok naik ke talang. Talang apa itu? Talang atas itu nggak? Atas. Itu nanti Anda akan menemukan sebuah bungkusan, tapi dipocong, ditali 3. Itu saya enggak ke rumahnya ya maksudnya. Setelah itu betul. Jadi setelah dicek ternyata di situ ada bungkusan. Jadi di tali 3 dipocong ya maksudnya. Di bawah. Sembuh lagi. Malam komat lagi. Datang lagi orang itu. Terus akhirnya saya suruh pulang untuk menggali di dapur. Di dapur itu dibawahnya gentong air ya. Dulu masih umum ya gentong air. Kalau dari tanah liat itu? Iya, dari tanah liat itu, tapi kan ada sini air. Di situ nanti ada berbentuk masan. Tapi setelah itu memang betul ya. Berbentuk maisan juga dipocong juga. Itu dipendam juga gitu ya? Iya, ya sekarang kalau kita dipikir secara logika, kalau kita tapi lewat mana gitu tanam lewatnya mana? Tanamnya itu. Satu, yang kedua, dia menaruh di talang, naruhnya mana? Nah, nanti kita jelaskan, gitu Mbak Ling ya. Jadi gini. Itu kalau ndak salah sampai 13 kali. Ini real fakta. 13 kali, akhirnya saya sama teman kan jengkel ya. Karena yang saya tangani itu bukan satu orang gitu loh. Kalau kita biarkan seperti ini, nanti lainnya kan bisa kita tangani seperti itu. Akhirnya gini, sebetulnya saya disuruh mengembalikan itu kan tidak mau ya sebetulnya. Makanya kalau kita menangani orang disantet uang, ditanya ini apa disantet orang, saya tidak. Saya tidak mau orang ini berbenturan dengan tetangga atau bersaudara. Tujuan saya supaya ini tetap tetangga rukun dan damai seperti itu. Nah, berhubung ini sudah saya anggap keterlaluan, 13 itu kan banyak Mbak ya. Banyak, pokoknya setiap orangnya datang ke tempat saya atau temannya rumah teman saya itu semua itu saya suruh mengumpulkan, tadi ditaruh kresek, ditali, dicantolkan di luar. Setelah itu sudah kumpul, akhirnya istrinya saya tanya, Bu sekarang gini, kalau begini caranya saya tidak bisa nangani yang lain.
ini kita kembalikan satu saja. Kira-kira Ibu punya uang enggak? Sebetulnya kalau dinilai uang itu tadi mohon maaf ya, sebelum kita tangan itu sudah habis sapi 3. Wah, untuk berobat kemana-mana itu enggak? Iya, itu kalau dinilai uang sekarang itu nilainya cuma 1 juta lebih sedikit lah untuk beli minyak maksudnya ya. Untuk beli alatnya itu. Iya, tapi sebelumnya istrinya saya pesan. Apabila jadi saya tidak menuduh ini disandat A si B, tidak, akan tetapi orang itu sendiri biar mengakui bahwa dia yang menyandat, yang berbuat gitu maksud saya tuh. Maka dari itu inilah siapa kalau uang segitu ada. Setelah itu dikasih itu gimana? 1 juta itu uangnya? Iya, 1 juta lebih sedikit ya, dianggap 1,5 juta lah. Tapi kan dia puas, gitu loh. 1,5. Setelah itu dikasihkan, kita belikan minyak. Malam kita garap. Minyak apa Mbah Man itu kalau tahu? Minyak apel jin. Jadi gini, sebelumnya istrinya saya pesan, Bu, besok sekitar hampir subuh ya, apabila ada orang yang ke tempat panjenengan, minta maaf, tolong dimaafkan, tapi dengan satu syarat, bawalah ke kantor desa disaksikan perangkat kelurahan. Karena apa? Jangan apabila terjadi seperti itu tadi, berarti tidak ada maaf, itu nanti urusannya dengan hukum, gitu Mbak Ling ya. Ternyata pada itu kalau tidak salah hampir 3:30 ya. Itu dia merasakan sakitnya sangat luar biasa. Akhirnya dia mendatangi yang korban, minta maaf. Jadi ibu istrinya itu ingat pesan saya supaya itu tidak diperpanjang. Akhirnya dibawa ke tempatnya Pak Lurah. Akhirnya orang itu mengakui juga bahwa semua perbuatan itu dari dia, tapi bukan saya yang bilang, tapi kan pelaku sendiri yang bilang. Nah, efeknya apabila orang itu tidak mau memaafkan gimana? Kan seperti itu ya. Efeknya apabila satu misal Mbak Ling tidak mau memaafkan, Mbak Ling sebagai korbannya, orang itu akan menerima kematian. Pada hari itu pun juga efeknya situ. Maka dari itu sebetulnya kasus ini bukan 1-2 kali Mbak Ling. Sangat sering sekali kita jadikan apa. Ya itu pada akhirnya yang subuh itu ada yang datang buatan itu? Gimana? Ada yang datang buatan? Iya, yang apa itu? Minta maaf gitu. Yang itu maaf itu, jadi kan gini, orang itu yang menyandet, akhirnya dia kan kesakitan ya, setelah kita kembalikan kan sakit. Apabila tidak jadi sama dukun paranormal disuruh cepat-cepat minta maaf kepada korban. Kan seperti itu. Karena apa? Efeknya. Maksudnya itu akhirnya juga minta maaf juga gitu. Kalau paranormal enggak, yang minta maaf. Orangnya itu minta maaf dulu. Iya, minta maaf. Maka mengakui dari itu kesalahannya juga. Langsung 3:30 pergi ke tempat korban. Dengan ibu itu minta maaf, mengakui bahwa semua itu adalah perbuatan dia. Tapi dengan satu syarat, harus disaksikan di kepala desa gitu loh Pak. Karena apa? Yang takutkan nanti diulangi lagi. Takutkan kan seperti itu. Nah, setelah dimaafkan, akhirnya kan hidup damai lah, akhirnya rukun. Jadi tidak ada permasalahan apapun. Itulah yang kita alami. Itu real maksudnya? Real. Jadi maka dari itu kan gini, kita yang sering menangani orang sakit yang kena santet ya, itu risikonya pasti sangat besar. Taruhannya pasti nyawa kita. Seperti itu. Tadi kita sampaikan, kita mulai di Nganjuk mulai 1995 sampai 2012 ya kalau tidak salah. Berarti kan lama.
Jadi saya dulu di Nganjuk itu berarti 1995 sampai 2012 berarti 17 tahun ya. Itu makanya kasusnya bermacam-macam di situ. Ada Mbak itu yang apa itu masalah perselingkuhan. Itu padahal lakinya itu teman baik. Jadi yang lakinya itu disantet sampai tidak bisa gerak apa-apa. Tapi apabila berobat itu bersama Gak ada penyakitnya. bersama cowok tadi pacarnya. Oh, Ya kan, gitu. kan percuma. Oke. Jadi sama suaminya dikasih uang untuk mencari orang pintar, tapi dengan selingkuhannya kan ya percuma. Akhirnya kan tetap apa itu untuk bersenang-senang orang tua. Ini masalah ini Mbak Ling kalau kita ceritakan sangat panjang sekali. Jadi pengalaman apa yang kita lakukan, apa yang kita jalankan selama kita masih aktif ya, kalau ke arah Jawa Timur ya, yang bisa sing pernah kita jelajahi. Jadi mulai Nganjuk, Kertosono, Pare, Surabaya sampai Jember. Itu dulu sampai itu. Tapi kalau kita mengarah ke barat itu cuma Solo sama Jogja. Seperti itu. Itu kasus apabila itu memang sangat rawan ya. Kasusnya biasa ya paling rawan itu persaingan bisnis, warisan sama perselingkuhan gitu. Itu yang paling kan itu perselingkuhan itu paling rawan. Nah, kenapa kita tadi menyampaikan bahwa kadang-kadang orang itu memang sakitnya ganjaran, kadang-kadang dicarikan orang kata disantet. Ini saya punya contoh Mbak. Itu kalau tidak salah orang mana itu sebelah pojok ya, pojok Gampeng Kerja. Kalau dari rumah saya kurang lebih 20 sampai 25 kilo ya. Jadi tetap gini. Waktu kita menangani itu dicari dia mempunyai ruko di Pasar Stono Pedek cerita ya. Ini cerita sedikit, kita kupas sedikit biar paham maksudnya ya. Jadi setelah kita apa itu dicarikan kurang 7 kalau tidak salah. Katanya Sinti Sandet orang seperti ini karena apa itu yang dia incar adalah ruko itu tadi. Oh gitu. Sampai rukonya itu dijual. Kan seperti itu ya. Setelah rukonya dijual tapi tidak kunjung sembuh. Akhirnya ada teman dari adik saya disuruh ke tempat saya, terus akhirnya saya gini, waduh kalau ini bukan santet orang Mas, bahwa Mbak Panjenengan ini adalah kena liver. Itu saya masih bantah sama adiknya, tidak bisa Pak, santet gitu ya? Karena ini santet uang, saya tanyakan orang 7, paranormal 7 itu sama kan seperti itu. Oke lah, sekarang gini, coba periksakan ke dokter. Apabila tebakan saya salah, berarti saya yang tidak bisa menebak orang sakit. Kan seperti itu. Akhirnya dibawa ke dokter, ternyata liver. Ya. Terus akhirnya saya dipanggil lagi, bagaimana solusinya. Terus akhirnya tetap kita tangani, tapi dengan satu syarat, semua ramuan obat Jawa yang kita harus dibeli atau dibayari ya. Memang itu beli ramuan obat sama saya kasih tahu alamatnya di sini. Jadi perincian sekian beli sendiri daripada nanti seudon tidak enak dikira saya mencari untung kan seperti itu. Ya akhirnya dia pasrah. Apa itu termasuk uang bensin dikasih. Alhamdulillah Mbak Ling ya itu kita tangani 2 minggu itu sebetulnya kita larang jangan sekali-kali bikin jalan dulu. Harus istirahat total. Seperti itu. Lihat kebetulan setelah dia bisa jalan-jalan, bikin jalan akhirnya kambuh. Akhirnya kita kan balino lagi gitu loh. Balino lagi, akhirnya kita tangani sampai sembuh ya, sampai sembuh. Tapi adiknya itu yang masih penasaran, saya ditekan, tolong kembalikan berapa biayanya saya bayar.
Ya jawabkan saya enak. Itu mustahil Mas. Karena apa sakitnya Mbak Panjenengan ini ada liver. Liver itu berarti termasuk penyakit ganjaran Gusti Allah yang bikin. Nah, saya melawan Gusti Allah berarti saya tidak waras. Kan seperti itu. Yang penting kamu berobat, Mbak E itu diparingi sembuh kan sudah selesai kan. Orang berobat itu penting kan sembuhnya ya. Yang paling penting kan itu. Ini pengalaman apa yang kita kalau mengupas masalah santet itu panjang kali. Betul itu. Jadi ada ya warisan itu, permasalahan warisan anak dan bapak juga ada. Bibi sama ponaan juga ada. Ini gara-gara warisan ya. Kalau bisnis itu macam-macam. Banyak macam-macam sekali. Ya. Sepertinya gini Mbak Melonco, karena waktunya sudah lumayan malam, nanti mungkin kita bisa sambung di season selanjutnya. Yang penting pada malam hari ini kita sudah menjawab pertanyaan dari Mas Tommy ya. Mas Tommy. Oke. Nah jadi sepertinya kita sudahi dulu Mbak Melonco ya. Nanti kita mungkin bisa sambung di season selanjutnya, karena pada malam hari ini sudah menunjukkan juga makin pagi gitu. Ya teman-teman, dan buat Mas Tommy yang ada di Subang, sudah terjawab ya mengenai pertanyaannya bagaimana cara mengatasi tentang dukun santet atau mengantisipasi gitu. Tadi untuk mantra-mantranya sudah dibaca, sudah dikasih tahu ke sama Mbak Ponco. Mas Tommy bisa ngeplay, maksudnya diulang-ulang gitu di belam atau mungkin bahkan dicatat gitu ya. Dan yang paling penting nanti saya ingatkan ya, semua laku itu harus ada gurunya. Betul. Jadi semua itu memang ada perjalanan supaya kita tidak salah kan seperti itu. Nah, oke, siap. Nah, jadi buat teman-teman semuanya, kalau misalkan ada pertanyaan, ada mungkin yang ingin disampaikan ke kita, boleh langsung di kolom komentar. Nanti sebisa mungkin kita akan menjawab dari pertanyaan atau permasalahan dari teman-teman yang ada di rumah gitu. Oke, satu kalimat satu kalimat bisa disampaikan ke teman-teman. Terima kasih Mbak gitu, kita sampaikan sedikit kepada teman-teman dari Misteri Kejawen, khususnya dari Mas Tommy ya. Apabila itu nanti kurang paham, bisa konsultasi ke tim kita yang pertama. Yang kedua, dari teman-teman Misteri Kejawen, apabila ada permasalahan apapun ya, bisa konsultasi ke tim kita. Insya Allah ya, apabila kita mempunyai solusi akan kita jawab dan kita beri solusi seperti itu. Karena apa? Memang kita itu pernah belajar ya. Jujur saya ini waktu belajar ilmu Jawa itu mempunyai guru 6. Jadi dulu pernah kita sampaikan mulai tahun sekian memang saya mempunyai guru 6. Nanti apabila Mas Tommy ingin memiliki yang lebih dasar, tunggu pada tanggal 10 Januari, insya Allah itu nanti akan kita kupas apakah tulak balak dukun santet yang paling jitu seperti itu. Tapi memang perjalanan itu yang agak berat Bali. Jadi semua itu tinggal-tinggal, tapi tinggal perjalanan seperti apa kan seperti itu ya. Terima kasih. Oke gitu. Baik teman-teman, terima kasih, kita sudah ada di penghujung acara, dan kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kata-kata atau kalimat saya yang dari awal pembukaan sampai sekarang mungkin ada yang kurang berkenan gitu. Baiklah, sampai ketemu di season selanjutnya. Jangan lupa tetap stay di channel Misteri Kejawen untuk like, komen, dan subscribe. Sampai ketemu di season selanjutnya. Terima kasih.